Dame na sumurung siyan sa luhuk naroha, ima mangaramuti ate-ate do pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita nadenggan di bagasan mingguta sadarion, ima na tersurat di buku ni si Job. Bindu 12 ayat 17 tu ayat 15. Sonoma hatana. Ninna dihalak siginjang umur do bisuk dohot roha. Hape anggo bisuk dohot gogo hum adong didibata sajoma. Tutu adong ma parbinotoan ni halak na matobang. Hape anggo pangastuion dohot kuaso laeng didebatado sa panjang. Sanga aha na ni bukarnia nada be terpajongjong mangulahi. Sanga ise na ni tabania nada be terpaluai. Ditambok ia aek gabe hiang jana marigang ma sudena. Dibulak ia mangulahi gabe mangalatta ma banjirna. Nagogo do debata tahan jana nagodang. Hatoban nia do akka nalilu dohot na pariluhon. Di ela ia bisuk sian parkuaso di pamaretta jana akka pamimpin gabe si partataan di baenia. Ditunggalikon ia raja jana ditaban ia halahi. Dipaturuk ia akka malim dohot akka pangituai. Dihutam ia halak na nihaposan. Diendat ia bisuk ni akka halak na tobang. Dipaila ia akka pangarajai jana dipaujung ia daulat ni halahi. Dipatorang ia inganan nama mangarambon disondangi ia akka halinu nagolap makolom. Akka bangso dibayania gabe jana maduma. Lopus diabiskon ia halahi gabe siswada. Akka pamimpin dibayania so martotu di pikiran gabe madangadang halahi so martujuan. Gapa-gapa ma halahi dia gulapan jana marlenong songon namabuk di parminuman. Imasahakna maredem hita. Pasu majamita di bagasan rohakom an sotok tong matarida lang mangolu hatami di parangi di hataku rodi pangalahoki saitari dama marbatu di ngoluku hatami. Horas mari ta sudena. Terima kasih madi Tuhata ke madung masuk kita tu minggu pa opatkon dung Epifanias hapapatar. Jana on ma minggu na terakhir di bulan Januari. Sidung ma Januari sabulan 2023. Nataraso tokinai bulan 2. Tokinai Natal musi. Manigor cepat-cepat waktu ya teh. Tapi pos rohata tadawati 2 tahunon di bagasan roha. Ondolan ni jamita di bagasan tikion ima debata na mangalehon hagugoon marhiti habisuhon. Allah sumber hikmat dan kekuatan.
Tutu taboto do aha bisuk. Hikmat. Bisuk ima sada si lehen-lehen sende bata. Mudah habis taran dijalahi dui. Marhite persikolahan, marhite na membaca, marhite na marsiajar, latihan, dapat hinta ma parbinotoan. Makanya adong tingkat ni parbinotoan, adong SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai tu profesor. Parbinotoan mai. Kecerdasan. Tapi muda hidup bisuk, indah dong sekolah bisuk. Tidak ada sekolah hikmat. Hikmat itu hanya diberikan Tuhan. Si lehen-lehen ni debatado habisuhon. Jana ikon panggil otta do bisuk. Indah adong madapuk sendiri bisuki siang ginjang. Tapi tapangido. Ale Tuhan rehem madihami habisuhon. Kalau kita meminta hikmat, jangan kita berpikir Tuhan akan memberikan kita langsung bijak, langsung pandai. Tidak. Memang orang yang pintar dan cerdas pasti lebih mudah punya hikmat dibanding orang yang belum banyak punya pengetahuan. Orang yang punya banyak pengalaman hidup, baik suka duka, akan mudah beroleh hikmat dibanding orang yang tidak pernah mengalami suka duka. Orang yang banyak pergumulan sejak lahir, holon seorang mamarhacit, biasanya dia akan lebih berbijaksana, berhikmat dibanding orang yang lahir sudah senang. Kalau seorang yang di tanah onot tong mama tangis, marsak kolom biaya menabusi susu nape indah bisa. Si pangano na tabo pe indah dong, marukil. Maka dia akan ditempa menjadi orang yang berhikmat, menghargai hidup. Dibanding orang yang lahir di tengah keadaan yang nyaman. Kalau seorang memanigor dapotan akka fasilitas yang enak, maka dia tidak akan mengenal apa itu hikmat. Tidak tahu itu kebijakan. Karena di lehen itu kita persoalan semakin banyak kebijakan. Jadi kalau ada persoalan dalam hidup kita, itu jawaban doa kita kalau kita minta hikmat. Jadi kalau kita meminta hikmat, maka yang diberikan Tuhan ialah masalah, persoalan, penderitaan, pergumulan. Jadi jangan heran nanti kalau kita minta hikmat, maka sebentar keluarga punya masalah, sebentar anak punya masalah, pekerjaan kita punya masalah, tetangga kita punya masalah. Dan itulah saatnya kita mewujud nyatakan hikmat kita. Anggo aman do, tidak perlu hikmat, tidak perlu bisu kalau aman. Tapi kalau ada persoalan, disitulah hikmat berfungsi. Maka hikmat itu adalah sesuatu anugerah Allah, pemberian Allah. Ada beberapa pelajaran yang hendak kita pelajari dari teks, dari cerita pengalaman Ayub ini. Yang pertama, hikmat dan kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat manusia tidak bisa dibandingkan dengan hikmat Allah. Hikmat manusia itu terbatas hanya untuk pengetahuan manusia. Hanya untuk mengatasi yang kita tahu. Tetapi persoalan di luar kemampuan kita tidak bisa kita atasi. Artinya hikmat kita terbatas adanya. Karena terbatas adanya itulah makanya kita butuh meminta hikmat Tuhan. Supaya kemampuan kapasitas kita semakin besar.
Jadi ketika kita banyak mengalami masalah, pergumulan, maka disitulah sebenarnya hikmat kita semakin besar, makin bertumbuh. Itu yang pertama, hikmat kita terbatas. Hikmat Allah lah yang lebih besar. Makanya Ayub meminta hikmat Allah untuk mengatasi pergumulan hidupnya. Yang kedua, hikmat Allah itu tiada batasnya, tiada taranya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menjadikan dari yang ada menjadi tidak menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia kan menjadikan dari yang ada menjadi ada. Kalau Tuhan dari yang tiada menjadi ada. Tiada manusia dengan debu tanah dihembusnya ada. Tidak ada terang, dia berfirman, maka jadilah terang, maka jadi. Jadilah gelap, maka jadi. Jadilah darat, maka jadi. Dari yang tiada menjadi ada. Kita hanya bisa membuat yang ada menjadi ada. Dari tepung menjadi roti. Jadi pisang menjadi gorpis. Jadi yang ada menjadi ada. Itu aja kerja kita. Ini kehebatan Tuhan. Makanya hikmatnya tiada tara. Yang ketiga, dalam masalah atau penderitaan terkandung banyak hikmat. Jadi dalam masalah dan penderitaan terkandung banyak hikmat. Jadi kalaupun kita menderita banyak di dunia ini, itu bonus. Membuat kita semakin berhikmat. Jadi jangan tolak penderitaan. Tapi dari setiap penderitaan, ambillah hikmatnya. Di balik duka ada suka. Di balik hujan ada pelangi. Nah ini. Jadi setiap ada penderitaan, ada hikmat, ada peningkatan kapasitas kita memahami hikmat Tuhan. Nah pertanyaan kita sekarang ialah, apakah hikmat Allah berbeda dengan pengetahuan? Apakah hikmat Allah berbeda dengan pengetahuan? Berbeda. Pengetahuan atau gnosis atau dalam bahasa Latin disebut dengan scientia, itu hanya ingin mengetahui satu objek. Tapi tidak mampu mengolah objek itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi hikmat sapienta itu lebih daripada pengetahuan. Dia tahu, tapi dia olah pengetahuan itu menjadi berkat, itulah hikmat. Itulah makanya manusia disebut makhluk homo sapien. Homo sapien artinya manusia punya pengetahuan yang lebih. Tidak hanya mengetahui, tapi mengolah pengetahuan menjadi berkat. Contoh, kalau binatang tahu ada api, maka dia hanya mengelak dari api, karena itu panas. Tapi manusia tidak hanya tahu tentang api, tapi menggunakan api untuk memasak, menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, menggunakan api untuk kepentingan orang banyak. Itulah hikmat. Jadi hikmat itu homo sapiens, dia tidak hanya mengetahui, tetapi menggunakan pengetahuannya untuk kebutuhan diri dan orang lain. Itulah hikmat. Jadi pengetahuan dan hikmat berbeda. Pengetahuan hanyalah mengetahui satu objek, misalnya api. Api adalah panas. Api adalah untuk membakar, titik. Tapi bagaimana menggunakan api menjadi sesuatu yang berguna, itu hikmat. Maka manusia adalah homo sapiens, sebenarnya adalah manusia ini adalah orang yang berhikmat. Maka kita ini adalah orang yang berhikmat. Persoalannya ialah hikmatnya, kadarnya bagaimana? Sedikit atau banyak, itu persoalannya. Itu yang ketiga. Pertanyaannya, jadi bagaimana hikmat itu berbeda dari pengetahuan? Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana cara kita mencari hikmat Tuhan? Supaya hikmat Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Tadi hikmat itu lebih dari pengetahuan, maka menjadikan berkat bagi kita. Sekarang kalau kita punya hikmat, maka hikmat itu menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana? Caranya ialah, ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita melihat dalam teks ini, manusia berdosa harus datang kepada hikmat. Jadi kita yang tidak tahu apa-apa, karena kita manusia berdosa,
tidak banyak mengetahui pengetahuan yang dari Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Pengamsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi kalau kita mengaku dosa, kita takut akan Tuhan, maka saat itu kita Tuhan berikan hikmat. Jadi orang-orang yang suci hatinya adalah pasti orang yang punya hikmat. Jadi kalau setiap minggu kita datang ke GKPA, itu berarti kita sedang mencari hikmat. Apalagi dalam tahun ini kita adalah tahun penata layanan ya. Sudah di launching 2 minggu yang lalu tahun penata layanan. Jadi Tuhan menambah hikmatlah kepada seluruh GKPA untuk semakin menata layan GKPA supaya unggul. Kalau tidak ditata layan, enggak unggul. Jadi unggul melayani itu nanti hanya simbol. Tetapi kita harus menata layani supaya GKPA unggul. Bagaimana caranya? Memang banyak cara. Sederhana saja, kalau nanti saya sebut GKPA, sambutlah dengan unggul melayani, gitu ya. Supaya menjadi kata-kata yang kita ucapkan, lalu sering kita ucapkan menjadi aksi. Sehingga kita tidak berkata, GKPA, unggul melayani. Saya menjadi ibu yang unggul melayani, suami yang unggul melayani, anak-anak yang unggul melayani, sintua yang unggul melayani, pendeta yang unggul melayani. Supaya terbakar semangat kita. Saya coba dulu ya. Kalau saya katakan nanti GKPA, unggul melayani. Kita mulai ya. GKPA, unggul melayani. Ya sekitar 70%. Kekuatannya hanya unggul melayani 70%. Harus sampai 100%. Supaya GKPA ini unggul. Kita mulai kedua kali ya. GKPA, unggul melayani. Hampir 90. Sedikit lagi. Kalau sudah 3 kali biasanya nanti keras. Kita coba lagi ya. GKPA, unggul melayani. Wah, sudah penuh ruangan ini, 100%. Kalau setiap berjumpa kita, jumpa nanti di pasar, di poker nanti, wah GKPA ini, GKPA, unggul melayani. Orang pun heran. Wah, GKPA ini, apa GKPA? Tanya orang, makin tersebar lagi GKPA ini. Udah tadi ateng GKPA na mecetin, ba mecek na terus. Kata itu doa. Jadi setiap berjumpa GKPA, unggul melayani. Jumpa di mana GKPA, unggul melayani. Setiap orang yang kita kenal, GKPA unggul melayani, respon. Sehingga setiap bertemu, unggul melayani. Supaya jadi barang ini. Karena enggak jadi, sayang sekali. Sudah ditetapkan visi kita 2041, supaya GKPA ini unggul. Tapi tidak ada geloranya bagi kita. Ngapain kita punya visi? Kalau tidak kita kerjakan. Minimal melalui kata dulu. Baru melalui aksi. Unggul melayani ditatalah layanannya, ditata layan. Tadi sudah saya bersuka cita ada di tangan kita model C ya. Nanti minggu depan model D, difotokopi lagi model D. Minggu berikutnya model A, minggu berikutnya model B. Ya setiap minggu berganti modelnya supaya segar gitu. Unang kolam model A terus, bosan. Nih kamu juga gende malas kelas model A. Model B deh ya malas kelas. Dia dibuka. Itu sudah berkali-kali dalam pendeta, diulang-ulang, tapi tidak lalu tuh ruas. Tidak lalu tuh situa di pata orang. Jadi dicetaklah model A, B, C, D di gerejaun. Jadi setiap minggu pertama model A, minggu kedua model B, minggu ketiga model C, minggu keempat model D. Kalau ada 5, model gado-gado. Wah, campur. Supaya ada model yang tertarik jemaat mengikuti ibadah. Oh terus model A. Tersongong mengana ikan teri terus, ikan teri pagi, ikan teri malam, ikan teri siang. Bosan kan? Maunya diganti-ganti. Pagi ikan teri telur, siang saksang, malam ikan ikan arsik. Seru, enak gitu. Kalau menunya terus gitu-gitu, mana unggul itu. Ya, jadi ditata lah. Baru nanti di simpang sana dibuat pelang yang besar, GKPA gitu. Keluar dana nggak apa-apa, supaya orang tahu di pinggir jalan ada GKPA. Coba jalan dari sini ke Medan, nggak ada GKPA. Yang ada HKBP, GPDI, GBI, GKPI, GKPS gitu ya. Nggak ada GKPA di pinggir jalan sana. Buat aja GKPA 500 meter ke dalam, Jalan Kenduri 3.
Lewat orang Parorean nanti, ada GKPA, berhenti dia hari Minggu di sini. Itu unggul. Iklan kita besar. Unggul. Ditata layan lah. Semua nanti supaya makin banyak ini yang hadir setiap minggu kan. Sayang kursi ini, nggak ada orangnya kan. Tapi kalau ada banyak orang datang, penuh ini, kita tingkatkan lagi, nanti lebarkan ini. Naik ke atas. Jadi resort. Wah itu kan meningkat terus. Ini di Medan, kalau ditanya orang kan, berapa lah GKP Medan? Itulah 2 resort. Malu kita bilang 2 resort. Coba berapa? Kalau di Mekarkan jalan Cakir resort khusus, jalan Medan Timur resort khusus, ada resort Mebidang, resort Nasrot, ada 5 resort di Medan ini. Tanya orang, berapa resort GKP Medan ini? Ada 5. Wah bangga dia. Unggul kan? Kalau ini berapa? Gini. Nunduk langsung 2 resortnya lah ya katanya. Enggak unggul. Orang udah berkembang. Maunya kita unggul. Nah ini, untuk mencari hikmat itu datanglah kepada Kristus. Untuk GKPA unggul, datanglah kepada GKPA. Supaya dibina menjadi unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia berdosa harus mengakui kebodohan diri sendiri. Kalau tidak tahu, belajar. Itu tadi orang berhikmat itu. Dia harus melihat bahwa aku kurang menghadapi masalah, tidak mampu menghadapi persoalan hidup. Maka mintalah kepada Tuhan, ya Tuhan berilah aku hikmat untuk mengatasi persoalan keluargaku, persoalan ekonomiku, persoalan gerejaku, persoalan karirku dan sebagainya. Mintalah. Itu cara yang kedua. Kita mengaku diri tidak mampu, maka angkat tangan supaya Tuhan turun tangan menolong kita. Yang ketiga, orang percaya harus berdoa, memohon agar Roh Kudus mencerahkan mata rohani kita. Jadi kalau kita punya iman, lalu kita yakin Tuhan akan mencerahkan kita, maka berdoalah supaya Tuhan memberikan kita hikmatnya. Jadi memang kalau dalam Alkitab, mengapa kita harus meminta hikmat? Itu karena perintah Tuhan. Kalau kita baca nanti dalam, coba dibuka dulu Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5. Nanti di sana akan dikatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jadi makanya supaya kita beroleh hikmat, kita cari, kita minta. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat 5, mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah. Hendaklah memintanya kepada Allah. Jadi orang yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah. Itulah, kalau kita percaya mata rohani kita terbuka, maka mintalah kepada Tuhan. Jadi orang yang berhikmat itu yakin memperoleh hikmat. Itu Yakobus 1 ayat 5. Sekarang pertanyaan kita berikutnya, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Epifanias yang keempat ini? Minggu Hapapatar. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang harus kita bawa pulang? Yang pertama, sebagai manusia beriman sangat membutuhkan hikmat Allah untuk mengatasi semua pergumulan hidup. Sebagai manusia yang beriman, kita sangat membutuhkan hikmat Allah untuk mengatasi semua pergumulan hidup. Jangan kalah dengan dunia. Dunia ini sekarang memakai ilmu Alkitab mengatasi pergumulan hidup. Coba lihat sekarang. Hikmat itu kecerdasan ya. Sekarang sudah ada kecerdasan intelektual, artificial intelektual. Kecerdasan itu dibuat. Artinya hikmat itu dibuat. Maka orang cerdas dengan buatan. Coba lihat smartphone. Berarti handphone yang cerdas, yang berhikmat. Kalau butuh sesuatu tanya Google. Kurang pengetahuan tanya Google. Mau cepat dalam perjalanan, tidak ada kendaraan, minta GoRide, GoCar, Grab, apalagi InDriver, Maxim. Dunia telah memberi
handphone cerdas. Tidak ada makanan GoFood, ya kan? Tidak ada apalagi pengiriman GoSend. Kita mau ngirim banyak barang, GoBox. Ada persoalan di rumah tangga, GoPendeta. Itu belum ada. GKPA kalau mau buat itu bagus itu, GoPendeta. Sehingga di aplikasi store handphone itu ada GoPendeta GKPA gitu. Bermasalah jemaat orang, pendeta GKPA datang. Baru setelah pulang, GoCash atau GoPay katanya. Bagus itu. Handphone sudah cerdas. Masa manusia nggak cerdas? Makanya mintalah supaya kita cerdas, punya hikmat. Yang paling sekarang dan paling digelontorkan dunia sekarang ialah smart car. Smart car. Jadi mobil pun sekarang cerdas. Bentar lagi sampai di Indonesia. Autopilot. Jadi selamat datang di mobil smart car katanya. Silakan pasang seat belt. Tentukan tujuan. Klik. Saya mau berangkat GKPA Diski. Oke. Dia langsung perkirakan. Jarak dari sini ke GKPA Diski 15 km. Ditempuh dalam waktu 25 menit. Dengan kecepatan 60 km per jam. Di tengah jalan ada perbaikan jalan. Karena itu hati-hati. Silakan pakai go seat belt dan pengemudi kita ialah Ramli Haraha. Kau tahu dia. Karena sudah kita masukkan data kita. Selamat jalan. Jalan kita. Di depan saudara ada becak. Hati-hati. Kau tahu dia. Di belakang mobil Anda ada truk. Hati-hati merem. Kecepatanmu melebihi 65 km per jam. Hati-hati ini dalam kota. Dia sebut. Cuaca di udara agak mendung. Sebentar lagi hujan. Hati-hati jalan licin. Smart car. Bentar lagi itu. Dan bukan bentar lagi. Wuling sudah menerbitkannya. Wuling Almas. Wuling Almas. Itu milik China. Tapi belum ada itu di Fortuner. Belum ada. Hanya di Wuling Almas. Nanti makin banyak itu produk-produk Cina sampai ke sini. Yang smart car. Nanti mobil-mobil yang kuno itu kuda tinggal nanti. Karena ada smart car. Silakan tidur, saya akan mengemudikan mobil ini katanya. Tidur kita di dalam. Sudah tiba di GKPA Diski, parkir yang baik katanya. Selamat beribadah, katanya pula gitu kan. Apa enggak senang awak di dunia ini kan? Jangan lama-lama ke surga, jangan lama-lama di dunia lah dulu kan. Tapi kalau sudah pahit di dunia udahlah Tuhan alak mau kan. Kan itu kan, smart car, kecerdasan. Jangan dunia lebih cerdas dari kita. Jangan handphone lebih cerdas dari kita. Manusia ini harus lebih berhikmat daripada dunia ini. Karena mereka gali dari Alkitab. Itu yang pertama, manusia sebagai beriman sangat membutuhkan hikmat Tuhan mengatasi pergumulan hidup kita. Yang kedua, kita membutuhkan hikmat di luar diri kita. Kalau hikmat diri kita tadi sudah belajar kita, sudah sekolah, sudah baca buku, sudah punya pengalaman mengalami penderitaan, tapi tidak cukup. Maka kita butuh hikmat Allah. Supaya hikmat Allah itu melampaui segala persoalan kita. Itu makanya kita butuh hikmat Allah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lebih mengutamakan hikmat Allah daripada hikmat dunia. Kalaupun tadi ada smartphone, ada nanti smart car, lebih hebat hikmat Allah daripada hikmat dunia. Karena smartphone itu tidak bisa tahu perasaan. Ada handphone yang menangis? Enggak ada. Google enggak tahu perasaan kita. Hanya manusia yang tahu rasa. Berarti lebih hebat hikmat Allah dari hikmat dunia. Inilah yang mau kita renungkan dalam minggu Epifanias yang keempat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Renungkanlah firman Tuhan ini bahwa kita butuh hikmat. Hikmat itu kita kelola menjadi kekuatan Allah yang menolong kita mengatasi setiap problematika kehidupan kita. Amin. Amin, amin, amin. Na tutubei sa
marhanguluan na persayai. Say marhanguluan na persayai. Ali Jehovah amanami terima kasih ma aki madung di guhiho roha ton di pikiran nami marhite-hite hatam atco hami jagit bisuk na siyang ginjang na gabi hagugoon nami hagugoon ni di bata gabi adong di hami gabi margogo mahami mga dopi persoalan hidup pertuktangan ni ngolu parukilon nami di tanoon ajari podai hami atco di bagasang ngulu nami songon halak na persaya hami adong di hami roha na makasiholhon bisuk na siyan ginjang mengatasi sude persoalan hingulu nami. Jana hami perluhon bisuk di luar ni diri nami. Ima bisuk na siyan debata ama. Jana marhite-hite habisuhon na dong di tanoon. Jeges do hami. Mendapat bisuk na siyak koi. Atok podai hami. Atco terus hami mangido bisuk na siyak koi. Marhite-hite ton demu ton di perbadia. Atco malo hami menyalpuhon sudah parukilon dengan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.